Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Teguh Supriyanto. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua program studi pendidikan teknik otomotif di Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua di unit kerja saya SMK Negeri 2 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap untuk memulai kegiatan pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mas Adam Muzaki, Aditya Febrianto, Hadir. Krisna Fauzi, Dea Marsandra, Dwi Aryani, Fajar Adianto, Ferry Kurnia Sandi, Haikal Faiz, Muhammad Dani Saputra, Muhammad Naufal Zaki, Muhammad Dandi Dwi Darmawan, Yanuar Setiawardani. Ya, berangkat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita yel-yel dulu ya, supaya semangat. Silahkan nanti ikuti Pak Guru setelah Pak Guru memberikan aba-aba. Semangat pagi! Pagi, semangat pagi! Alhamdulillah sehat luar biasa. Bisa. Luar biasa. Oke. Perlu Pak Guru sampaikan ya untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita akan belajar mengenai pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan atau PSPT. Sebelum nanti kita memulai pembelajaran hari ini, ada hal yang perlu Pak Guru sampaikan, yaitu materi kalian waktu kelas 11. Masih ingatkah dengan materi rem konvensional? Rem konvensional adalah rem yang menggunakan tenaga hidrolik dan juga mekanis. Ada rem tromol dan juga ada rem cakram ya. Semuanya menggunakan tenaga hidrolis dan juga mekanis. Ya, oke, masih ingat. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai rem ABS ya. Pak Guru lanjutkan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada sedikit kata-kata motivasi untuk hari ini, yaitu lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Di bawah ada gambar apa? Ada gambar orang yang sedang mencangkul ya, atau menggunakan sebuah alat untuk menggali yang di atas masih jauh dari tujuannya. Nah, sedangkan yang di bawah sudah mendekati dari tujuannya. Akan tetapi yang di bawah malah dia kembali. Padahal dia sudah hampir menemukan gunung emas ataupun gunung berlian yang bongkahannya cukup besar. Nah, berarti kita harus apa? Yang kita lakukan adalah harus melakukan
yang terbaik di semua kesempatan yang kita miliki. Contohnya pada saat kalian sekarang sedang belajar, lakukanlah yang terbaik, belajar yang giat, belajar yang rajin, supaya nanti apa yang kamu cita-citakan itu akan terwujud atau akan tercapai. Kita lakukan ikhtiar yang terbaik. Mudah-mudahan nanti apa yang kita harapkan itu betul-betul kita dapatkan. Itu seperti itu ya. Oke, Pak Guru lanjutkan. Nah, untuk KD-nya yaitu mendiagnosis kerusakan anti-lock brake system. Kita lanjut ke bagian tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menerapkan cara perawatan anti-lock brake system sesuai dengan modul ajar menurut percaya diri. Yang kedua, melalui proses diskusi, siswa menganalisis cara perbaikan anti-lock brake system yang dibaca dari sumber ajar internet. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan, siswa dapat mendiagnosis kerusakan anti-lock brake system dengan teliti. Oke, Pak Guru lanjutkan terlebih dahulu. Nah, sebelum nanti Pak Guru sampaikan pemaparan lebih dalam, siapkan terlebih dahulu untuk HP-nya atau gadgetnya. Silakan. Nanti kita lakukan penjajakan dulu sampai sejauh mana kalian menguasai materi rem ABS atau pengalamannya sampai mana ya, ilmunya sampai mana dulu. Oke, silakan salah satu maju ke depan di scan barcode terlebih dahulu. Yang sudah untuk HP-nya bisa disimpan kembali. Oke, untuk yang selanjutnya Pak Guru sampaikan terkait dengan teknik penilaian ya. Nanti pada saat kita melaksanakan diskusi dan juga kita praktek. Untuk yang pertama yaitu teknik penilaian adalah sikap, yaitu kerjasama, komunikasi, keaktifan, menghargai sesama. Untuk yang selanjutnya adalah pengetahuan. Ada soal pilihan ganda menggunakan Google Form tadi sudah dikerjakan. Terus selanjutnya ada kinerja, persiapan, keselamatan kerja, dan juga proses, ada juga hasil kerja. Nanti pada saat setelah kita melakukan kegiatan praktek. Untuk yang selanjutnya nanti diingat-ingat terkait dengan pembagian kelompok. Yang pertama untuk kelompok 1 ada Adam Muzaki, Aditya Febrianto, Krishna Fauzi, dan Dea Marsandra. Untuk kelompok 2, Dwi Aryani, Fajar Adianto, Ferry Kurnia Sandi, dan Haikal Faiz. Untuk kelompok 3, Muhammad Dani Saputra, Muhammad Naufal Zaki, Muhammad Dandi Darmawan, dan Yanuar Setiawar Dani. Untuk kelompoknya diingat-ingat ya, ada 3 kelompok. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu apa itu rem ABS? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan. Rem ABS adalah rem anti ngunci, Pak. Adalah rem anti ngunci. Oke, ada lagi? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Rem ABS adalah rem anti ngepot. Rem ABS adalah rem anti ngepot. Untuk yang selanjutnya ada lagi? Ya, silakan, Mas. Rem ABS adalah rem yang juga menggunakan sensor dan sentral lock. Ya, untuk semua jawaban dari kalian sudah betul semua yang kalian jawab. Yang pertama adalah rem anti ngunci atau anti slip, yang kedua adalah anti ngepot, yang ketiga adalah yang sudah menggunakan sensor dan juga kontrol. Semuanya sudah betul yang kalian jawab. Oke, artinya apa? Rem ABS adalah rem yang tidak bisa mengunci. Artinya walaupun kita injak pedal gas secara tiba-tiba atau mendadak, rem tersebut tidak akan slip, tidak akan mengunci. Misalkan depannya sudah dekat untuk kendaraannya, masih bisa menghindar dengan aman. Itu seperti itu. Oke, Pak Guru lanjutkan kembali. Oke, untuk pengertiannya di sini ya, bisa dilihat bersama. Anti-lock brake system atau ABS adalah sebuah sistem pengereman pada kendaraan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan berkendara. Sistem ABS disematkan di mobil agar saat pengereman mendadak mobil tidak slip atau tidak ngepot ketika kondisi jalan basah ataupun licin ya. Bisa dibedakan berarti ya antara rem konvensional dan juga rem ABS. Bedanya sudah cukup jauh. Yang satu tadi hanya menggunakan hidrolik dan mekanik, yang ABS sudah menggunakan hidrolik tapi menggunakan kontrol dan juga sensor. Ada modulnya. Oke, Pak Guru lanjutkan. Untuk ABS indikator adalah akan menyala jika fungsi ABS hilang. Rem ABS masih berfungsi seperti rem konvensional.
konvensional. seperti rem konvensional. Artinya jika terjadi masalah pada rem ABS, rem tersebut akan kembali ke mode konvensional. Artinya tidak akan betul-betul mati, tetapi masih bisa digunakan. Oke, kita lanjutkan kembali. Yang selanjutnya adalah self diagnosis. Dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu diagnosis awal dilakukan langsung setelah ignition switch diputar ke posisi on. Selanjutnya, dan hingga ABS indikator akan padam. Yang selanjutnya diagnosis reguler dilakukan langsung setelah diagnosis awal hingga ignition switch diputar ke posisi lock. Saat sistem mendeteksi masalah, ABS modul kontrol unit akan berpindah ke fail safe mode. Nah, pada saat kita lakukan kunci kontak pada posisi on, kita tunggu selama 2 detik, biasanya lampu indikator warning lamp akan mati. Nah, jika tidak mati, ditunggu selama 2 detik, berarti rem ABS ada masalah atau ada trouble. Oke. Lanjutkan. Nah, untuk fungsi fail safe mode, jika ABS mendeteksi adanya masalah pada sistem melalui self diagnosis, ABS control mengaktifasi ABS fail safe relay yang aman terhadap kegagalan dari ABS. Selanjutnya, mematikan rangkaian-rangkaian massa dari solenoid valve menggunakan valve untuk menghentikan solenoid valve. ABS menghentikan fungsi sewaktu sistem tidak bekerja dengan baik, lalu beralih ke sistem pengereman normal kembali. Nah, itu seperti itu, atau beralih ke rem konvensional. Di sini ada gambar cukup ngejreng di depan mobil apa ini? Mobil Brio. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, untuk materi hari ini adalah kita akan mendiagnosis kerusakan anti-lock brake system pada mobil Brio. Cuma warnanya agak sedikit berbeda dengan yang kita punya. Warna di depan warnanya biru Tosca atau apa itu. Nah, yang kita punya mobil warnanya merah, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa komponen tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan adalah menggunakan sensor dan juga kontrol. Nah, di sini ada komponen namanya magnetic encoder dan juga wheel speed sensor. Ya. Wheel speed sensor sebenarnya itu jadi satu dengan magnetic encoder. Fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi putaran pada roda dan nanti akan melaporkan ke kontrol modul. Nah, putarannya seberapa? Jika nanti terjadi masalah, berarti nanti indikator warning lampnya akan menyala. Nah, untuk wheel speed sensor atau sensor kecepatan roda itu ada 4. Bagian depan kanan, bagian depan kiri, bagian belakang kanan, dan juga bagian belakang kiri. Nah, kita lanjutkan kembali. Perbandingan antara rem ABS dan rem non-ABS. Yang bagian atas bisa dilihat adalah rem yang menggunakan ABS atau menggunakan sistem ABS. Pada saat diinjak secara mendadak, di situ ada halangan atau rintangan dan juga ada air, mobil tersebut akan dapat menghindar dengan baik atau dengan aman, tidak menabrak benda yang ada di depannya. Berbeda dengan yang ada di bagian bawahnya adalah kendaraan yang tanpa mengaplikasi rem ABS, artinya menggunakan rem konvensional. Pada saat diinjak secara mendadak, dia tidak akan dapat menghindar, ya, akan menabrak benda yang ada di depannya atau mobil tersebut akan ngunci, bisa tergelincir. Oke, Pak Guru lanjutkan kembali. Nah, di sini juga ada gambar indikator ABS, ada tulisan besar di sana, ada gambar mobil yang ada di mana kira-kira? Ada di salju. Nah, terus ada gambar kaki juga sedang menginjak pedal rem. Nah, di situ ada anak panahnya. Mungkin bisa dibaca di atas. Untuk rem ABS ada kickback atau tendangan balik dan getaran pada pedal rem. Sedangkan pada rem non ABS atau konvensional tidak ada getaran maupun kickback. Kita bisa ngecek rem ABS itu masih berfungsi dengan baik atau tidak, atau solenoidnya masih berfungsi dengan baik atau tidak, dengan kita menginjak rem pada rem sistem ABS tersebut, pedalnya kita injak. Jika terjadi getaran atau hentakan, berarti rem tersebut masih dalam keadaan baik. Tapi pada saat kita injak pedal gasnya tidak ada getaran, itu artinya rem ABS kemungkinan besar terjadi masalah. Karena apa? Solenoid tidak mengembalikan tekanan yang kita lakukan tadi. Pada saat kita injak tidak ada
tendangan balik. Nah, nanti kita periksa. Lanjutkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya tugas kalian adalah mengamati video nanti sebagai bahan diskusi kalian. Ini ada 2 video, satu indikator lampu ABS yang menyala, yang kedua adalah pemeriksaan solenoid. Setelah nanti kalian berdiskusi, baru nanti kita lanjutkan ke praktek. Kita amati terlebih dahulu untuk pemeriksaan pada indikator lem ABS yang menyala. Ini adalah sebuah mobil Brio. Pada dashboard, semua indikator menyala dengan terang. Yang ini adalah indikator warning lamp ABS. Selanjutnya, mari kita coba hidupkan kendaraannya. Kita lihat di sini. Indikator lamp ABS masih menyala ketika mesin dihidupkan. Seharusnya ketika mesin dihidupkan, indikator lamp ABS akan mati atau padam. Itu kira-kira apa penyebabnya? Mari kita analisis penyebabnya. Untuk mendiagnosis gangguan pada ABS lamp yang menyala saat mesin dihidupkan, kita harus kontrol itu dari motor lamp dan pasang kedua di bagian soket hias kunci kontak harus pada posisi on. Untuk yang selanjutnya kita buka aplikasinya, yaitu X431 Pro. Untuk yang selanjutnya kita pilih Asia. Selanjutnya kita pilih Honda. Nah, yang selanjutnya kita coba baca ya, red full code. Nah, di sini terbaca. Nah, setelah tadi misalkan sudah melakukan penyekenan, di sini terdapat adanya DTC ataupun adanya masalah di bagian sensor. Yang terbaca di sini adalah pada bagian sensor depan sebelah kanan. Nah, nanti dicek pada bagian sensor-sensor tersebut apakah mengalami kerusakan apa tidak. Rusaknya karena apa? Apakah karena memang kotor atau karena memang ada masalah lain? Nanti silakan didiskusikan. Baik, mari kita cek kendala atau trouble rem ABS Honda Brio sesuai dengan petunjuk pembacaan dari scan tool. Kalau tadi yang ada masalah di bagian speed sensor depan kanan, untuk soket sensor kecepatan depan kanan itu letaknya ada di bawah sana ya, ada di bagian bawah dari master silinder rem. Mari kita sensor soket sensor bagian depan kanan ya, karena tadi sesuai dengan petunjuk yang ada di scan tool ada di bagian sensor depan sebelah kanan. Kita coba cek atau periksa. Oh, ini. Nah, untuk bagian soket sensor bagian depan ini adalah di sini kendor ya. Nah, kita lepas sekalian. Nah, kita bersihkan untuk soketnya. Kemungkinan juga ada debu yang kotor sehingga menghambat aliran arus listrik ke sensor untuk melaporkan ke ECU. Nah, bisa juga karena kabelnya putus atau dimakan oleh tikus ya. Nah, sehingga tadi terbaca pada DTC itu pada sensor mengalami kerusakan atau terbaca indikasinya adalah tadi warning lampu ABS atau indikator ABS-nya menyala. Nah, karena di sini soket sensornya itu lepas, nah, coba kita pasang kembali ya. Nah, setelah itu nanti kita coba periksa. Nah, untuk yang selanjutnya di sini juga ada soket sensor dari master rem. Nah, ini terlihat ada di sini. Kita periksa sekalian.
Nah, ini letaknya di sini. Nah, ini juga kita periksa. Nah, ini juga ternyata kendor ya. Nah, ini kita lepas juga sekalian. Nah, di sini kalau posisinya adalah nanti berfungsi untuk melaporkan kondisi dari minyak rem yang ada di master cylinder. Nah, jika di sini nanti minyak remnya kurang atau habis, ini bertugas untuk melaporkan ke ECU. Nah, karena di sini ini tadi yang soketnya lepas, mari kita pasang kembali juga dan kita bersihkan dulu ya bagian soket-soketnya. Oke, kita pasang terlebih dahulu dan nanti kita selanjutnya cek kembali menggunakan scan tool. Apakah setelah kita pasang kembali di indikator warning lampnya akan tetap menyala atau sudah kembali normal. Oke, mari kita coba kembali. Baik, mari kita cek kembali setelah kita tadi lakukan pemeriksaan dan juga pemasangan soket pada sensor kecepatan roda depan dan juga pada soket master cylinder rem ABS. Kita buka aplikasinya kembali. Kita coba cek di retinol apakah sudah normal atau masih terbaca. Nah, ini setelah tadi dilakukan pemeriksaan dan juga sudah ketemu masalahnya, terus dipasang kembali bagian soket sensor pada kecepatan roda. Di pembacaan pada scanner atau DTC di sini masih terbaca. Kenapa? Nah, kalau masih terbaca, nanti kita lakukan clear data. Artinya setelah dilakukan pemasangan itu harus dihapus dulu datanya supaya nanti bisa terbaca dengan baik. Oh, ini masih ada masalah apa? Tidak. Nah, sudah dipasang, sudah diperbaiki, tetapi masih ada masalah. Kita lanjutkan kembali. DTC di sini masih terbaca, yaitu 11-1 pada sensor speed sebelah depan masih terbaca. Kita kembali dulu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita harus klik clear for memory. Coba cek kembali di folder apa masih terbaca. Nah, selanjutnya di sini sudah terlihat pada DTC tidak ada kesalahan dalam clear. Dengan sebelumnya di dashboard juga kondisinya sudah dalam kondisi mati. Kita cek dulu, kita matikan dulu. Kita matikan, selanjutnya kita on dan kita sebentar. Nah, pada indikator warning light ABS setelah kita lakukan itu akan mati. Itu artinya bahwa indikator warning light pada ABS sudah tidak ada masalah lagi ya. Pada rem ABS itu sudah dengan baik. Beda dengan tadi pada saat awal kita nyalakan. Ya, artinya pada saat kita setelah melakukan pemeriksaan, tadi yang pertama kita cek lampu ABS pada kendaraan itu nyala. Nah, setelah kita on kan ditunggu selama 2 detik itu tidak mati. Nah, berarti kalian harus melakukan pengecekan nanti pada kendaraan, dicek sensor-sensor yang tadi sudah dijelaskan melalui pengamatan video, nanti diperiksa, kamu amati, kamu simpulkan kira-kira permasalahannya di mana saja. Nah, untuk yang selanjutnya Pak Guru tampilkan pengecekan bagian sensor pada solenoid ya. Pada solenoidnya Pak Guru tampilkan terlebih dahulu cara pemeriksaannya. Untuk yang selanjutnya adalah mari kita cek solenoid pada masing-masing roda pada rem ABS apakah part-partnya masih berfungsi dengan baik, artinya tidak ada masalah. Kita cek dengan menggunakan scanner. Kita masuk di aplikasi yang tadi sama, yaitu X31 Pro.
tes anti-lock braking system. Kita pilih OK. Satu, kembali. Kita pilih kembali OK. Nah, selanjutnya kita pilih actuation test. Oke. Nah, actuation test ini berfungsi untuk mengecek apakah pedal atau select berfungsi dengan baik pada saat kita kencang. Nanti akan ada kickback. Klik ya di sini. Selanjutnya kita pilih oke. Ya, kita tunggu. Ya, jika kita tunggu ada tendangan balik atau Ya, untuk pemeriksaan dari solenoid nanti kita gunakan scanner dan kita lakukan actuation test. Jika kita lakukan pengecekan pada semua sensor keempat roda, depan kanan, terus depan kiri, belakang kanan dan belakang kiri ada kickback atau ada tendangan balik, artinya keempat solenoid tersebut adalah dalam keadaan baik, ya. Nah, untuk tugas selanjutnya kalian adalah berdiskusi. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, setelah berdiskusi, minta tolong perwakilan kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1, silakan maju. Ya, semuanya maju ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 kelas 12 TKN 1 yang beranggotakan Dea Marsandra, Aditya Febrianto, Adam Musafi, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami Ya. mengenai gejala lampu indikator ABS. Pertama, lampu indikator ABS menyala. Kemungkinan penyebab wheel speed sensor kotor, soket wheel speed sensor kendor, kabel putus, wheel speed sensor patah. Cara mengatasi dengan membaca DTC dengan menggunakan scanner. Setelah membaca hasil, kemudian membersihkan wheel speed sensor, memasang dan mengencangkan soket master rem yang kendor. Selanjutnya, gejala yang kedua adalah rem tidak berfungsi dengan baik. Kemungkinan penyebabnya ialah pada solenoid, soket rem putus, soket rem kendor, atau rem macet. Cara mengatasinya yang pertama dengan memeriksa solenoid kanan depan, pemeriksaan solenoid kiri depan, pemeriksaan solenoid kanan belakang, dan pemeriksaan solenoid kiri belakang. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ya, beri tepuk tangan pada kelompok 1 ya, sudah mewakili. Oke. Dari hasil diskusi yang diamati oleh kalian dan tadi diwakili oleh kelompok 1, pertama adalah menyoroti pada bagian sensor roda bagian depan kanan, terus menyoroti pada bagian solenoid yang terjadi karena rem itu macet. Nah, selanjutnya nanti silakan dilakukan pengecekan menggunakan alat scanner. Untuk media ajar tambahan di sini Pak Guru sediakan ya. Di sini ada link dan juga ada barcode scan me. Artinya apa? Scan saya atau scan di sini menggunakan Android HP, di scan nanti diarahkan ke YouTube untuk kalian pelajari. Untuk tugas kita selanjutnya adalah kita ke praktek ya. Dari berbagai permasalahan yang tadi kamu soroti melalui diskusi, permasalahan-permasalahan tersebut silahkan coba nanti dicoba diperbaiki
masalahnya karena apa kalian gunakan scanner. Oke, yang pertama nanti praktek kelompok 1 terlebih dahulu, terus nanti kelompok 1 selesai, kelompok 2 selanjutnya kelompok 3 gitu ya. Oke, silakan kelompok 1 dulu untuk mempersiapkan alatnya. Untuk kelompok yang ditinggal di sini bisa gunakan HP kalian untuk membuka materi yang tadi, bisa sambil belajar terlebih dahulu. Nah, ada masalah di situ terbaca, coba nanti dicek yang masalah di sebelah mana. Pada bagian sensor depan sebelah kanan ya, nanti diperiksa terlebih dahulu, dikembalikan dulu ke menu awal, dimatikan ke mobilnya, terus dicek coba bagian sensornya, dicari ada masalah apa di sana. Dari bawa HP enggak? Nah, coba dicek. Yang sebelah mana tadi melalui pengamatan video, coba kamu periksa. Coba diperiksa dulu kotor apa enggak. Aman. Nah, ya, red file kode masih terbaca ya. Nah, coba di clear data, masih terbaca enggak, kembali lagi dulu. Clear file memory. Oke. Oke. Red data stream. Nah, hilang ya. Berarti memang masalahnya ada di sana ya. Oke, masuk lagi. Honda. Sekarang lakukan actuation test. Masuk di system selection juga sama. Actuation test, pedalnya diinjak pakai kaki kanan, diinjak agak dalam, ngerem. Nah, coba lakukan actuation test. Paling atas diklik, left front solenoid, klik. Iya. Ada tendangan balik. Injak yang agak kenceng dalam. Nah, oke. Lagi yang lainnya, right front solenoid, klik. Oke. Ada tendangan semuanya. Belakang kanan, belakang kiri. Left rear solenoid. Oke. Terus right rear solenoid. Oke. Berarti semuanya ada tendangan balik apa enggak? Ada. Berarti solenoidnya dalam keadaan baik. Jadi yang bermasalah cuma bagian sensor-sensor aja ya.
Selanjutnya kelompok yang praktek perwakilan kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Oke, maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dani Saputra. Nama saya Nur Syawardani. Kami di sini akan melaporkan hasil kerja kelompok kami tentang gejala kerusakan rem ABS. Gejala kerusakan yang pertama, lampu indikator ABS menyala. Diagnosis kerusakan, wheel speed sensor kotor, soket wheel speed sensor kendor, kabel putus, wheel speed sensor patah. Pemeriksaan dengan scanner. Hasilnya 1. Terbaca DTC speed sensor depan kanan. 2. Soket pada silinder rem. Kesimpulan, soket wheel speed sensor kotor dan terlepas dan soket master rem kendor. Oke, selanjutnya. Untuk gejala kerusakan rem tidak berfungsi dengan baik, roda tidak mau berputar. Diagnosis kerusakan, solenoid, soket rem putus, soket rem kendor, rem macet. Hasil setelah dilakukan action test pada solenoid, di roda sebelah kanan depan, baik atau tintan baik jika terjadi hentakan. Di depan kiri, baik terjadi hentakan atau tendangan balik. Di belakang kanan juga baik, di depan belakang kiri juga baik. Kesimpulan, semua solenoid dalam keadaan baik. Ya, untuk hasil kesimpulan dari praktek tadi setelah dilakukan pemeriksaan, setelah lampu ABS-nya nyala, pada sensor-sensornya atau soketnya terjadi sensornya terlepas ya, soketnya terlepas dan juga kotor. Untuk yang selanjutnya pemeriksaan solenoidnya, semua solenoid dalam keadaan baik. Diakhiri dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, berikan aplaus ya pada teman kalian yang sudah maju. Oke, setelah kalian maju tadi dari kelompok pertama diskusi dan kelompok yang selanjutnya tadi dari kelompok praktek, Pak Guru sampaikan untuk kelompok terbaik pada kelompok 3 ya. Berikan tepuk tangannya ya. Oke, perlu Pak Guru sampaikan atau Pak Guru tarik kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan dengan tadi adanya diagnosis awal yaitu lampu ABS menyala. Itu karena apa? Setelah kalian lakukan diskusi adalah pada soket pada kecepatan rodanya mengalami kerusakan, ada yang mengalami kotor, kabel putus dan lain-lain. Pengecekan pada solenoid karena indikasi awalnya adalah mobil itu rodanya macet. Nah, jadi dilakukan pengecekan pada solenoid. Ternyata setelah dilakukan pengecekan pada solenoidnya, keempat solenoid dalam keadaan baik. Nah, supaya nanti kita seragam ya. Fungsi dari ABS itu apa sih? Fungsi dari ABS itu adalah fungsinya untuk apa? Menjaga supaya mobil itu tidak tergelincir. Artinya mengantisipasi supaya semua roda itu tidak mengunci. Pada saat kita injak pedal gasnya secara tiba-tiba ataupun mendadak, keempat roda itu tidak akan ngunci sehingga mobil tidak akan ngepot ya ataupun tergelincir akhirnya terjungkil ya atau terbalik. Jadi kalau di depan itu ada kendaraan, kita ngerem secara mendadak, kita bisa menghindarinya secara mulus. Berbeda dengan mobil yang konvensional remnya. Oke, untuk yang selanjutnya sebelum nanti mengakhiri pembelajaran, Pak Guru lakukan evaluasi kembali yaitu post test di akhir pembelajaran bisa disiapkan kembali untuk perangkatnya. Minta tolong untuk Mas Dani maju ke depan, di foto dan dikirimkan ke temannya. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini bisa ditutup terlebih dahulu oleh Mas Adit, dipimpin untuk berdoa ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mulai. Sudah selesai. Ya, untuk pertemuan hari ini Pak Guru akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.